terkait dengan tugas aksi nyata saya harus melakukan supervisi akademik kepada Ibu selaku rekan sejawat saya untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak yang saya lakukan. Mohon bantuan dari Bu Latih untuk membantu saya melancarkan tugas-tugas saya. Baik Bu, sudah berusaha. Ya, gini Bu, Ibu Latih hari ini akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5. Di kelas 5. Tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Untuk KD dan indikator apa yang akan Ibu Latih sajikan dalam pembelajaran nanti? Boleh saya tahu? Untuk pembelajaran hari ini, KD yang saya akan berikan kepada anak-anak adalah yang pertama pelajaran IPA. Ini untuk tematik saya temakan dengan bahasa Indonesia. Untuk yang pertama IPA, KD yang pertama KD pengetahuannya 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Untuk indikatornya 3.2.1 menjelaskan organ-organ pernapasan pada manusia. 3.2.2 menganalisis fungsi-fungsi organ pernapasan pada manusia. Untuk KD keterampilan IPA 4.2 membuat model sederhana organ pernapasan pada manusia. Indikatornya 4.2.1 membuat bagan cara kerja organ pernapasan manusia. 4.2.2 membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Untuk yang kedua, bahasa Indonesia KD pengetahuan 3.2 yaitu mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Indikatornya 3.2.1 membuat pertanyaan dari jawaban menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, bagaimana, kapan. Untuk KD keterampilan bahasa Indonesia 4.2 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Itu indikatornya adalah 4.2.1 menyajikan pertanyaan dan jawaban yang dituliskan dalam tabel. Begitu Bu. Lengkap sekali Bu Latih. Nah, sekarang saya mau tanya, dari rangkaian KD dan indikator dari Bu Latih tersebut, metode apa yang akan digunakan oleh Bu Latih dalam melaksanakan pembelajaran nanti? Metodenya apa? Metode pembelajaran yang saya gunakan, model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning. Kenapa Bu kok pakai PBL? Ya, karena menurut saya lebih mengena karena kita akan menampilkan sebuah masalah. Dalam hal ini nanti anak-anak akan saya berikan masalah, kita pecahkan bersama-sama. Untuk pendekatannya menggunakan saintifik. Pakai saintifik ya? Ya. Metodenya ceramah, tanya jawab, menugasan. Terus dalam kita melaksanakan pembelajaran, tentunya ada yang namanya alat dan bahan serta sumber belajar. Boleh saya tahu alat dan sumber belajar apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Latih untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Untuk alat, kebetulan pembelajaran hari ini hanya alat tulis, buku, kertas-kertas, tugas-tugas untuk anak. Sumber belajarnya kami ambil dari buku guru dan buku siswa. Bu Latih, bolehkah saya tahu bagaimana tahapan pembelajaran yang akan disajikan oleh Bu Latih pada anak-anak hari ini? Boleh Bu. Untuk tahapannya kegiatan diawali dengan kegiatan pendahuluan yaitu orientasi. Saya menanyakan kabar, mengabsen siswa, kemudian mengecek duduk siswa yang benar, mengulas pelajaran yang dahulu, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan dilakukan dengan kegiatan inti yang ada, yang dalam hal ini saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning yaitu menggunakan 5 fase.
Untuk fase yang pertama adalah orientasi peserta didik kepada masalah. Saya berikan gambaran masalah kepada peserta didik. Ini nanti anak-anak akan saya suruh menutup hidungnya. Nanti akan timbul masalah apa yang dialami siswa ketika hidungnya ditutup. Dari itu nanti saya akan mengaitkan dengan pembelajaran hari ini. Sepertinya dari rencana dari Bu Ratih ini sangat menarik ya nanti ya dalam pembelajaran itu ya. Iya. Nah ini Bu, tadi kan sudah dijelaskan kadinnya, metodenya, alat dan bahannya, tahapan pembelajarannya pun berarti sudah ceritakan. Sekarang persiapan tertulis apa ya yang sudah dipersiapkan oleh Bu Ratih dalam melaksanakan pembelajaran nanti? Tentunya saya sebagai guru sebelum melakukan pembelajaran saya menyiapkan perangkat-perangkat yang sudah saya siapkan, sudah saya susun sesuai dengan KD yang akan saya ajarkan, yaitu ada RPP, LKPD, media ajar, ada evaluasi untuk anak-anak dan lain sebagainya. Sudah berarti sudah dipersiapkan, sudah di print out. Sudah. Ya, untuk LKPD-nya dibuat per kelompok atau per individu Bu? Untuk LKPD nanti saya akan buat kelompok, ada 6 kelompok. Saya berikan tugas berkelompok untuk evaluasi nanti per kelompok. Oh, bagus sekali Bu. Terus materi apa yang dianggap sulit dari Bu Ratih? Kira-kira nanti saya itu menyampaikan ke anak itu pasti sulit. Berdasarkan perkiraannya Bu Ratih itu kira-kira nanti apa ya? Yang di bagian mana ya Bu? Prediksi saya, menurut saya nanti yang sulit adalah anak-anak dalam memahami kalimat tanya. Di kalimat tanya. Di kalimat tanya menurut saya, karena nanti anak-anak harus membuat kalimat tanya yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan jawabannya. Oh iya, seperti itu. Terus setelah itu semua, kompetensi apa yang akan dimiliki siswa setelah menerima pembelajaran dari Bu Ratih? Apa yang diharapkan dari situ Bu? Yang saya harapkan dari siswa setelah pembelajaran yang saya berikan adalah siswa dapat memahami, menyerap dan menerapkan pembelajaran yang saya berikan di kehidupan sehari-hari, dan juga menjadikan siswa saya lebih mandiri, lebih kreatif, dan berani menyampaikan pendapat. Seperti itu Bu. Semoga supervisi dalam pembelajaran hari ini nanti berjalan dengan lancar. Mari kita menuju ke kelasnya Bu Ratih ya. Saya ikut dengan Bu Ratih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah hari ini anak-anak bisa hadir di kelas ini untuk menerima pelajaran dari Bu Guru. Sebelum mulai pelajaran, Bu Guru ingin bertanya, adakah yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Di absen Bu Guru dulu ya. Yang tidak berangkat siapa? Yaki, kenapa ya? Yaki dan Pia juga tadi ibunya sudah izin dengan Bu Guru ada kepentingan. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya, biar tidak sakit kayak Mas Yaki. Nanti ketika sakit sehari
sinyal. Selain itu juga nanti harapan Bu Guru anak-anak bisa mengetahui apa saja kata tanya dan bisa menyusun kalimat tanya. Oke. Untuk itu kita mulai pelajaran hari ini. Oke. Sebelum kita mulai, anak-anak coba kita mulai dengan menutup hidung kalian. Oke.
ditabung terus memecah. Pecahannya jenenge bronkus iso membelah lagi, memecah lagi jenenge bronkeolus. Bronkeolus ada di dalam paru-paru. Sekarang apa fungsi lagi ya tak? Fungsi dari rambut hidung. Untuk menyaring udara. Kita lihat di sini kalimat tanyanya. Bu Guru ingin bertanya, di dalam kalimat yang ditanyakan Bu Guru ini ada kata apa? Apa termasuk kalimat tanya? Apakah kalimat tanya hanya apa? Tidak ya, bermacam-macam. Hari ini Bu Guru akan menerangkan macam-macam kata tanya. Ada apa untuk menanyakan untuk menanyakan suatu keadaan. Ada siapa untuk menanyakan orang, nama orang. Ada kapan untuk menanyakan waktu. Ada bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan dan lain sebagainya. Anak-anak, hari ini Bu Guru ingin menugaskan kalian per kelompok untuk membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya dan menanyakan yang berhubungan dengan sistem pernafasan manusia. Contoh, nek apa ya? Apa saja organ pernafasan manusia ditanya, diakhiri dengan tanda tanya. Tapi nanti sudah diberikan di guru ini namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti anak-anak menjawabnya berdiskusi dengan teman kelompok 1. Silakan diskusi. Yuk didiskusikan bersama kelompoknya. Kelompok 2, kelompok 4 diskusi. Kelompok 5 dan kelompok 6. Dan Bu Guru berikan waktu selama 10 menit untuk kalian memecahkan masalah yang ada dalam LKPD itu, dibaca dengan baik-baik petunjuknya. Ayo kok malah bermain. Ayo digarap bersama-sama kelompoknya. Kata tanya apa? Terus di kolom kedua buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya itu. Kolom ya.
dikerjakan sendiri-sendiri nggih. Nah, mulai tulis namanya, dibaca dengan baik, perintahnya dikerjakan. Oke, nama ditulis nama lengkap. Selesai sudah pelajaran jam pertama dan jam kedua ini dengan berakhirnya evaluasi yang telah kalian kerjakan dan hasilnya sudah Bu Guru dapatkan. Hanya ada 3 anak yang nilainya di atas KKM. Masih banyak yang nilainya di bawah KKM. Ini bagaimana coba? Nilainya masih banyak yang di bawah KKM, Eli. Oke, untuk itu Bu Guru harap nanti dikasih Bu Guru tugas perbaikan. Oke, tugas remedi. Bu Guru kasih remedi agar nilai-nilai yang masih di bawah KKM itu untuk bisa diperbaiki lagi, oke? Nanti anak-anak pelajari kembali materi yang diberikan Bu Guru. Bu Guru kasih remedi dikerjakan sebagai tugas rumah, oke? Untuk pelajaran hari ini tentang sistem pernafasan manusia dan juga tentang Kalimantannya, Bu Guru akhiri. Walaupun hasilnya banyak yang di bawah KKM, tapi nanti anak-anak harus mengerjakan remedi, nggih? Perbaikan. Yang nilainya di atas KKM nanti Bu Guru kasih tugas pengayaan. Untuk itu, Bu Guru akhiri dulu, anak-anak boleh istirahat. Anak-anak bisa jajan dulu, nanti tugas selanjutnya dikerjakan untuk tugas remedi. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Tadi sudah supervisi ya. Bagaimana perasaannya, Bu? Perasaan saya setelah saya mengajar tadi, ada yang berhasil, ada yang mengecewakan. Oh, seperti itu. Sedikit kecewa ya, Bu, dengan Sedikit nggih, ada kegiatan tadi. beberapa bagian yang membuat saya mungkin ini tadi harusnya gini, jadinya hasilnya gini, gitu. Tidak sesuai. Ini kegiatan ini ya, supervisi tadi ya. Rencananya apa? Tujuannya itu untuk apa ya, Bu? Boleh saya tahu? Supervisi yang tadi kami berdua lakukan, tentu tujuannya untuk mengetahui sejauh mana guru dalam memberikan pembelajaran kepada siswa dan mengetahui hasil belajar siswa. Apakah sudah memenuhi KD yang kita rencanakan, hasilnya sudah memenuhi atau sudah sesuai atau tidak memenuhi. Oh, seperti itu. Nah, berarti tadi kelas
5 ya, kelas 5 materinya tentang pernafasan, organ pernafasan pada manusia. Nah, dari kegiatan mengajar Bu Ratih tadi, bolehkah saya tahu hambatan atau gangguan apa yang dialami Bu Ratih ketika melaksanakan pembelajaran bersama muridnya tadi? Menurut saya ada gangguan-gangguan secara ini pembelajaran tadi berjalan. Mungkin ada anak yang tidak mau mendengarkan, saling berbincang ketika saya berikan tugas kelompok LKPD telah saya serahkan. Ternyata dia ya berkelompok, cuman ada yang kurang fokus, ada beberapa kelompok yang tidak mau melaksanakan, hanya ada satu anak yang mengerjakan, yang lain bercanda dengan temannya dan tidak ikut bersama-sama mengerjakan LKPD. Kira-kira ya Bu, kenapa si anak sampai melakukan hal seperti itu ketika pelajarannya Bu Ratih? Setelah saya refleksi diri, ternyata anak mungkin merasa bosan, merasa tidak tertantang, tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan kemarin karena hari ini, karena saya sudah melakukan refleksi diri, ada di bagian media yang kurang kontekstual dengan pembelajaran dan juga kurang menarik untuk siswa. Terus Bu Ratih sudah refleksi, sudah tahu kekurangannya dari Bu Ratih. Solusinya apa? Kira-kira dari hambatan-hambatan tersebut, masalah-masalah tersebut, solusi yang terbaik untuk pembelajaran selanjutnya apa ya? Menurut saya solusi yang terbaik agar anak lebih tertarik, lebih fokus kepada pembelajaran dan menghasilkan hasil yang sesuai harapan, menurut saya harus meningkatkan di bagian transfernya, bagian transfer materinya. Mungkin bisa melalui media-media yang lebih menarik. Penggunaan media yang lebih menarik menurut saya mungkin lebih menarik perhatian siswa dan pembelajaran akan berjalan lebih baik. Itu menurut saya. Nah, menurut pandangan saya, kekurangan saya itu Bu di salah satunya. Mungkin masih banyak kekurangan saya yang lain. Minta saran dan pendapat dari. Oke. Nah, untuk itu Bu Ratih sudah tahu kekurangan, sudah tahu cara solusinya, yaitu dengan cara menggunakan media yang menarik tadi ya Bu. Terus rencananya Ibu ke depan itu seperti apa? Rencananya Bu Ratih? Rencana yang untuk di pembelajaran selanjutnya saya merencanakan penggunaan media yang lebih menarik, yang sesuai dengan minat anak, yang lebih menarik dan kontekstual. Bagus sekali Bu Ratih. Semoga rencana Bu Ratih nanti terlaksana dengan baik. Nah, sekarang ukuran keberhasilannya itu bagaimana Bu? Supaya rencananya Bu Ratih itu berhasil tuh dikatakan berhasil itu ukurannya seperti apa Bu? Salah satu pembelajaran yang dikatakan berhasil itu pencapaian hasil belajar siswa yang memenuhi target. Target dari KKM atau dari memenuhi KD yang saya anak bisa menyelesaikan sesuai dengan KD-nya Bu Ratih. Terus ini siapa saja Bu yang dapat membantu kegiatan pembelajaran Bu Ratih tadi sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana Bu Ratih? Kira-kira siapa saja, pihak-pihak siapa, dari mana saja yang bisa membantu untuk melancarkan, mensukseskan dari kegiatan Bu Ratih? Menurut saya, untuk mensukseskan pembelajaran itu tidak hanya dari pihak guru. Tentu
kami guru membutuhkan petunjuk ataupun nasihat-nasihat atau arahan agar kami bisa menyelesaikan menyampaikan pembelajaran dengan baik, itu tentunya dari kepala sekolah. Kepala sekolah tentu memiliki kriteria guru-guru yang mempesona kan gitu ya. Mungkin saya butuh termasuk supervisi ini bisa menjadikan saya mengetahui kekurangan-kekurangan dari yang saya sampaikan kepada siswa-siswa, jadi hasil pembelajaran kedepannya bisa lebih baik. Kepala sekolah, teman sejawat, tentu dukungan dari semua pihak saya harapkan untuk kedepannya bisa menjadi guru yang lebih baik. Ini kan sudah semua, dan tindak lanjut ya Bu, tindak lanjut dari hasil akhir pertemuan kita kali ini itu bagaimana? Kalau menurut Kedepannya saya harapkan saya bisa menyusun pembelajaran dari rancangan sampai melakukan pembelajaran dan evaluasi hasil menjadi lebih baik. Itu semoga semuanya bisa tertata dari membuat rancangan sampai action. Terima kasih Bu Ratih atas waktunya. Semoga Bu Ratih nanti bisa melaksanakan kegiatan yang luar biasa dengan rancangan dan rencana Bu Ratih yang luar biasa tadi ya Bu Ratih. Sukses selalu, pantang menyerah ya, jangan berhenti untuk belajar. Terima kasih Bu Kris untuk supervisi ini, membawa saya akan mengambil hikmah dari ini dan pembelajaran. Terima kasih.